PT Pertamina secara resmi telah merilis daftar harga BBM terbaru jenis non-subsidi yang berlaku selama Juli 2025. Mengacu harga resminya, terdapat kenaikan harga jenis BBM non-subsidi dibandingkan bulan lalu. Tak cuma Pertamax, seluruh BBM non-subsidi Pertamina dipastikan naik. Sebut saja Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan Dexlite. Mayoritas daerah mengalami kenaikan harga resmi dengan besaran yang berbeda, yaitu Pertamax sebesar Rp400 per liter, Pertamax Turbo naik Rp450 per liter, Dexlite naik Rp590 per liter, dan Pertamax Dex naik Rp450 per liter. Di wilayah Jawa dan Bali, harga Pertamax Turbo menjadi Rp13.500, Pertamax menjadi Rp12.500, Dexlite menjadi Rp13.320, dan Pertamina Dex menjadi Rp13.650. Sementara itu di daerah lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan, harga Pertamax Turbo sebesar Rp14.100, Pertamax Rp13.100, Pertamina Dex Rp14.250, dan Dexlite menjadi Rp13.900. Kementerian Perhubungan secara resmi mengumumkan rencana kenaikan tarif ojek online roda 2 sebesar 8 hingga 15%. Kenaikan tarif ini telah disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada Senin pekan ini. Kenaikan ini merupakan respons atas aspirasi para pengemudi ojol yang disuarakan dalam aksi massa pada 20 Mei 2025. Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah revisi sistem tarif penumpang serta penghapusan sejumlah program aplikator seperti Aceng dan Slot yang dianggap merugikan pengemudi. Pemerintah memastikan kenaikan tarif akan berbeda-beda tergantung pada zona wilayah operasional, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3. Pembagian zona juga akan membagi besaran kenaikan mulai dari 8% hingga 15%. Meski keputusan kenaikan tarif sudah final di internal Kemenhub, pemberlakuannya masih menunggu proses lanjutan dengan aplikator atau perusahaan transportasi daring. Pemerintah pun memastikan aplikator telah menyetujui kebijakan ini dan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan pelaksanaan secara teknis. Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan tengah berkoordinasi secara internal terkait penetapan waktu pemanggilan ulang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus dana hibah Jatim. KPK berharap jadwal pemanggilan yang ditetapkan nantinya dapat dipenuhi Khofifah untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2001-2022. KPK berkeinginan untuk menggali informasi dan keterangan dari Khofifah yang dinilai sangat dibutuhkan khususnya dalam perkara dana hibah Jatim. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi. Sebelumnya, Khofifah batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya. Khofifah lantas meminta penjadwalan ulang meski hingga kini KPK belum kembali memanggil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara di pelataran Monumen Nasional Jakarta Pusat Selasa pagi. Selain Presiden Prabowo turut hadir dalam upacara ini antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, para Menteri anggota Kabinet Merah Putih hingga personel Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh personel Kepolisian Republik Indonesia. Ucapan selamat oleh Presiden juga diiringi amanat yang mengingat kembali akan cita-cita besar Indonesia yang tidak sekedar merdeka, namun juga berdaulat. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama seluruh bangsa Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara-saudara berada.
Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kemerdekaan adalah untuk Indonesia tidak sekedar merdeka, tapi Indonesia menjadi negara yang berdaulat di segala bidang, dan terutama menjadi negara yang makmur di tengah keadilan. Sementara itu, dalam sambutannya kepada Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan siap menyukseskan seluruh program pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPBG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPBG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPBG telah beroperasi, 24 SPBG dalam tahap verifikasi dan 97 SPBG dalam tahap pembangunan, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPBG, dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak.